Bu. Jadi di Sumpan itu ada 13 lahan basah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Masjid dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2024 Bu. Nah, jadi kami itu dikasih tugas untuk mewawancarai Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Nah, sebelumnya apakah boleh Ibu memperkenalkan diri? Kan nama ulun, nama Ibu Rida. Kebetulan di sini wali kelas 2 di SDN Sungai Belis. Oke, biar nggak lama-lama Ibu, ulun akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Jawabannya itu sudah diterapkan. Tentang lahan basah di kelas ini berarti berhubungan dengan pembelajaran matematika lah. Ya. Kalau lahan basah sendiri kan kita tahu kalau lahan basah itu banyak macamnya, misalkan ada rawa, ada sawah dan lain sebagainya. Nah, untuk khususnya untuk saya karena guru kelas 2, nah untuk pembelajaran di kelas 2 sih adalah yang mengaitkan untuk lahan basah. Nah, salah satu contohnya itu karena kelas 2 ini masih mengenal bangun datar, nah itu bisa saya mengaitkannya ke lahan basah itu misalnya persawahan, kan persawahan masuk ke lahan basah. Nah, jadi untuk persawahan itu sendiri itu bisa mengaitkan ke materi tentang bangun datar. Nah, kan awalnya siswa itu kalau cuma kita arahkan, oh itu sawah nak, gitu kan, pasti kalau kita tanya, nak sawah ini bentuknya apa? Nah, itu pasti siswa apa ya Bu? Karena kan sawah itu luas ya, sawah itu kan luas, bisa jadi bentuknya ini Bu, bentuknya ini, atau ada yang bilang tidak bentuknya Bu. Tapi ternyata setelah kita pelajari tentang dengan pembelajaran matematika itu bisa diukur panjang dan juga lebar. Nah, kemudian dari kita mintalah untuk siswa, mungkin kita ajak ke misalnya ke persawahan terdekat itu untuk mengukur panjang skala kecilnya aja, skala kecil dari persawahan itu. Nah, di situ kita suruh dia mengukur misalnya panjangnya berapa dicatat, kemudian untuk lebarnya berapa dicatat. Nah, dari pengukuran itu tadi kan nantinya ada perhitungan untuk menentukan apakah bentuk itu ternyata bentuknya kotak atau persegi atau bentuknya ada persegi panjang seperti itu. Nah, nanti dari hasil perhitungan tadi itu kita bisa mengajarkan ke anak, ternyata sawah itu juga bisa loh berbentuk bangun datar. Apa yang kita lihat yang sebenarnya itu tidak ada bentuknya, ternyata kalau kita hitung berdasarkan matematika itu bisa membentuk suatu bangunan atau bangun datar. Kemudian juga di sawah juga kita bisa menyontohkan beberapa bangun datar. Misalkan ada beberapa persawahan yang ada bangun itu ya rumah sawah, rumahan sawah ya, biasanya pondok lah gitu, nyamet lah. Nah, jadi di situ kita bisa juga masih tahu ke siswa itu, nah kita lihat apa lagi ya yang bisa kita lihat yang kira-kira kita bisa mencontohkan tentang bangun datar. Jadi saya menunjukkan ada bangun rumah-rumahan sawah. Itu kalau untuk atapnya sendiri kan itu bisa dilihat bentuknya segitiga, ada segitiga. Nah, itu ini mah bentuknya segitiga. Kemudian untuk bentuk bangunannya itu kan kalau dilihat dari tapak depan itu bisa berbentuk persegi panjang atau berbentuk persegi. Nah, mungkin dari situ bentuk yang di lahan basah yang bisa dikaitkan atau memberikan pemahaman pada siswa kalau di lahan basah ternyata bisa untuk kita belajar matematika. Untuk ketertarikan karena kita tahu ya kelas 2 itu suka banget yang namanya belajar di luar kelas. Apalagi kalau belajar sambil bermain. Kalau kita belajar tentang lahan basah kan pasti kita harus mendatangi tempat-tempat yang di luar, di alam. Kalau dilihat dari antusias dari siswa sih sangat tertarik karena selain dia bisa melihat langsung bentuk sawah itu seperti apa, ternyata lahan basah itu ini loh, ternyata sawah masuk lahan basah loh, dan di situ juga dia bisa belajar bukan tentang lahan basah saja, tapi untuk pelajaran matematika pun juga bisa masuk. Dan di situ siswa sangat senang karena siswa juga bisa mempelajari di luar dari matematika gitu. Jadi kan informasi yang mereka dapat lebih banyak dan menambah informasi tentang pembelajaran lahan basah juga untuk mereka. Kasih pertanyaan dari Ibu, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya sampaikan terima kasih lah Bu. Terima kasih banyak.